Tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah kunci sukses. Dengan mengacu kepada Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang telah kita bacakan tadi. Saudara-saudara yang terkasih, semua orang siapapun dia pasti menginginkan yang namanya sukses atau berhasil dalam hidup ini. Orang bisa menginginkan keberhasilan dalam hal-hal yang sifatnya jasmani, tapi juga kesuksesan tidak hanya sebatas urusan jasmani. Ada banyak hal juga yang tidak berurusan dengan kedudukan, jabatan, atau harta kekayaan. Orang menginginkan berhasil di dalam studinya. Orang menginginkan berhasil di dalam membangun keluarga. Orang ingin berhasil di dalam urusan pelayanannya juga. Bahkan di dalam pelayanan gereja kita punya target-target tertentu dan menginginkan keberhasilan di dalam target-target itu. Dan saudara-saudara, jikalau kita bicara soal berhasil, masing-masing orang juga punya standar keberhasilan sendiri-sendiri. Nah, orang Israel atau orang Yahudi itu juga mempunyai gambaran yang tentang kesuksesan. Dan saudara-saudara, apa sih sebenarnya ukuran sukses dari seorang Yahudi atau seorang Israel? Saudara-saudara, dari teks yang kita sudah baca tadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya sukses bagi seorang Yahudi itu ditandai dengan beberapa hal. Pertama adalah jikalau mereka bisa membangun rumah. Coba kita perhatikan ayat 1. Slide-nya bisa jalan terus, lewat. Ya. Kalau kita melihat ayat 1 di sini, ya, mereka bisa sukses kalau mereka bisa membangun rumah. Nah, saudara-saudara, kenapa membangun rumah itu menjadi kunci sukses bagi orang Israel? Karena kita tahu dalam sejarahnya orang Israel itu selama 40 tahun mengembara di padang gurun tidak pernah punya rumah. Mereka cuma tinggal di tenda-tenda, di kemah-kemah. Dari tenda yang satu pindah ke tenda berikutnya, bongkar tenda, jalan lagi, pasang tenda, tinggal lagi, bongkar lagi, terus selama 40 tahun dari tenda ke tenda. Jangankan mereka, bahkan Tuhan saja tidak punya rumah, tidak ada bait Allah, yang ada adalah kemah suci. Ya, karena itulah maka pada saat mereka sudah bisa punya rumah, itu dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Sukses kalau punya rumah. Lalu selanjutnya saudara-saudara, sukses yang kedua itu kalau mereka bisa punya kota yang aman. Maka dalam ayat 1 itu ada kata-kata mengawal kota. Mengawal kota itu adalah sukses. Kenapa? Karena kontras dengan masa pengembaraan. Pada masa mereka mengembara di padang gurun, sebentar harus perang lawan Amalek, sebentar harus perang lawan Filistin, sebentar harus perang melawan Moab dan bangsa-bangsa lain berperang dengan mereka. Tidak pernah ada keamanan sementara mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Tidak ada. Karena itu kalau mereka sudah bisa tinggal di kota dengan aman, itu namanya sukses. Pertama, punya rumah. Kedua, kota yang aman. Lalu yang ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani mereka. Karena di dalam ayat yang kedua ada makan roti dengan percuma. Makan roti dengan percuma. Kalau ada rumah, kalau kota aman, tapi kalau tidak ada makan juga belum sukses. Rumah harus ada, kota harus aman, tapi makan minum itu harus terpenuhi. Itu ketiga. Lalu yang keempat itu adalah mereka disebut sukses itu
kalau mereka itu bisa punya anak-anak di dalam rumah mereka. Maka dalam ayat 3 ada kata-kata anak lelaki atau juga kata-kata buah kandungan suatu upah. Saudara-saudara, memang di dalam budaya orang Yahudi mempunyai seorang anak itu adalah satu berkat tersendiri, apalagi punya anak laki-laki. Itu dalam budaya Yahudi. Mereka bangga sekali kalau punya anak, apalagi anak laki-laki. Di dalam budaya kita pun ada seperti itu. Mengapa? Karena anak laki-laki itu dianggap sebagai sesuatu kehormatan di dalam keluarga, apalagi dalam budaya paternalistik seperti Yahudi, di mana laki-laki begitu ditinggikan, perempuan sedikit direndahkan. Itulah sebabnya dalam silsilah atau catatan-catatan resmi jarang nama perempuan muncul di sana. Coba saudara baca di Alkitab, lalu Abram memperanakan Ishak. Yang hamil siapa? Bukan Abraham kan? Yang hamil itu istrinya Abraham. Tapi tidak bilang lalu Sarah memperanakan Ishak. Tidak. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Padahal mereka tidak hamil. Kelihatan hamil bisa. Hamil tidak. Coba, siapa nama ayah Abraham? Terah. Karena laki-laki disebut namanya. Siapa mamanya Abraham? Tidak disebut namanya. Kenapa? Perempuan tidak penting disebut. Berapa orang yang selamat dari air bah? 8. Noah, Sem, Ham, Yafet, istrinya Nuh, istrinya Sem, istrinya Ham, istrinya Yafet. 8 orang, tapi yang disebut namanya laki-laki semua. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Nama perempuan tidak pernah disebut. Dalam satu acara tanya jawab, orang tanya sama saya, Pak Pendeta, siapa nama istri Sem, istri Ham, istri Yafet? Saya jawab, Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Tidak disebut. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, tapi itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bukan berarti perempuan tidak ikut makan tapi tidak ikut dihitung. Di bait Allah itu ada bilik perempuan sendiri. Kalau kita di gereja begini duduk campur, suami istri duduk sama-sama. Di bait Allah tidak bisa, perempuan duduk terpisah. Nah, karena itu maka sampai mereka bisa punya anak, apalagi anak laki-laki, itu namanya sukses. Karena itu kita bisa melihat bahwa menurut mereka sukses itu pertama kalau punya rumah, kedua kotanya aman, ketiga punya makan minum, keempat punya anak, apalagi anak laki-laki, dan yang kelima adalah anak-anaknya mesti anak-anak yang baik. Kalau punya anak tapi kurang ajar, punya anak tapi bikin kekacauan di seluruh kampung, punya anak tapi hidup di dalam dosa, itu juga bukan sukses. Sukses itu kalau punya anak tapi anaknya itu adalah anak yang baik. Nah, saudara-saudara, tentu kita mempunyai ukuran sukses yang beda-beda. Tapi sekarang yang mau kita pelajari adalah kunci sukses yang ditampakkan di dalam Mazmur 127. Ini sebenarnya apa? Nah, ada 2 kunci sukses di sini. Pertama adalah ada campur tangan Tuhan. Masih nomor 1. Ya, ada campur tangan Tuhan. Naik lagi. Ya. Nah, kembali slide-nya. Ya. Terus. Ya, ada campur tangan Tuhan. Sekarang perhatikan ayat 1. Next. Coba saudara lihat yang saya garis bawahi ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Lihat yang warna hijau yang saya kasih itu. Tuhan yang membangun rumah. Yang bangun rumah siapa? Yang bangun rumah siapa? Tuhan. Tuhan yang membangun rumah. Jadi urusan membangun rumah itu Tuhan yang bangun. Bagaimana dengan urusan keamanan kota? Next. Tuhan yang mengawal kota. Yang kawal kota siapa? Tuhan. Berarti Tuhan juga.
Untuk urusan makan minum, siapa di situ? Ayat yang kedua, ia memberikan kepada yang dicintainya. Ia memberikan, berarti Tuhan yang memberikan kepada yang dicintainya. Berikan apa? Berikan roti, makan minum. Berarti rumah yang bangun Tuhan, kota yang kawal Tuhan, makan minum Tuhan yang beri. Urusan anak-anak, ayat yang ketiga, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Tuhan juga. Buah kandungan adalah satu upah. Memang suami istri harus kawin lalu punya anak, tapi itu satu upah dari Tuhan. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa dalam season atau dalam setiap tahap sukses, bangun rumah, kawal kota, makan minum, anak-anak, semua yang kerjakan Tuhan. Tuhan bangun rumah, Tuhan kawal kota, Tuhan yang kasih makan, Tuhan juga yang kasih anak-anak. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memainkan peranan yang sangat vital, sangat penting dalam keberhasilan seseorang. Berarti keberhasilan itu ditentukan dengan ada campur tangan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua adalah ada usaha dan kerja keras manusia. Oke, tadi kita omong bangun rumah. Sekarang lihat ayat 1 lagi. Next. Usaha orang yang membangunnya. Membangunnya ini membangun rumah. Usaha orang yang membangunnya. Jadi yang bangun rumah siapa? Lihat ayat ini. Usaha orang yang membangunnya. Yang bangun rumah siapa? Orang. Menurut ayat ini loh, orang. Ya. Lalu urusan keamanan kota. Perhatikan ayat 1. Terus pengawal berjaga-jaga. Jadi kota aman karena apa? Karena pengawal berjaga-jaga. Urusan makan minum. Ayat 2. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Yang susah payah siapa? Tuhan atau orang? Orang juga. Ya. Lalu urusan anak-anak. Tuhan memang kasih anak-anak. Tapi ayat 3, buah kandungan. Kandungan siapa? Kandungan Tuhan atau kandungan orang? Orang. Ya. Buah kandungan adalah satu upah. Ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan ini orang tua. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Itu orang tua. Berarti anak-anak itu dihasilkan dari buah kandungan orang tua. Kalau buah kandungan berarti harus ada anak dalam kandungan. Dan tanggung jawab manusia. Tentu ada orang menikah, orang kawin, lalu menghasilkan kandungan di dalam tubuhnya. Kemarin dalam acara persekutuan keluarga muda, saya cerita tentang ada sepasang suami istri pergi ke dokter, mengeluh, sudah kawin sekian lama tahun tidak ada anak juga. Lalu dokter tanya, apa kalian sering berhubungan? Mereka bilang, oh sering. Berhubungan lewat Facebook, lewat WA, lewat SMS, lewat Twitter, tapi belum punya anak. Dokter bilang bagus. Kalau begitu berhubungan lewat WA, Twitter, Facebook, kalau begitu anak gampang, tinggal download saja. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa keberhasilan seseorang ditentukan juga oleh kerja keras, usaha, dan perjuangan orang itu. Dari sini kita bisa melihat ada konsep pemazmur tentang kesuksesan. Berarti sukses itu ada unsur ilahinya. Dalam hal ini adalah bangun rumah, Tuhan bangun rumah. Kawal kota, Tuhan yang mengawal kota. Makan roti, Tuhan yang memberi. Anak-anak adalah satu upah. Itu unsur dari Tuhan, campur tangan dari Tuhan. Tetapi ternyata sukses juga bukan hanya campur tangan Tuhan.
sukses juga adalah ada unsur kerja keras manusia. Karena biarpun Tuhan yang bangun rumah, yang bikin campuran siapa? Orang. Biar Tuhan yang mengawal kota, tapi yang jaga di pos satpam siapa? Pengawal. Biar Tuhan yang kasih makan, tapi yang pergi kantor siapa? Orang. Biar Tuhan yang kasih anak sebagai upah, yang kawin siapa? Orang. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa ada unsur ilahi di dalam keberhasilan. Ada unsur jasmani atau unsur usaha manusia, kerja keras manusia di dalamnya. Kita bisa melihat contohnya adalah Yusuf di dalam Alkitab. Dia orang berhasil, tapi dia berhasil karena apa? Karena Tuhan. Di Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi apa yang bikin Yusuf berhasil? Tuhan sertai dia. Tuhan berkati dia. Kejadian 39, 23. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mengapa Yusuf berhasil? Tuhan. Tapi apakah Yusuf pemalas? Tidak. Apa yang Yusuf kerjakan Tuhan bikin berhasil. Tapi perhatikan apa yang Yusuf kerjakan. Berarti Yusufnya kerja. Jadi Tuhan menyertai Yusuf, tidak membuat Yusuf hanya seorang yang malas-malasan dan tidur-tiduran saja. Tidak. Tuhan membuat apa yang Yusuf kerjakan berhasil. Berarti Yusufnya kerja yang bikin berhasil. Itu adalah Tuhan. Yusuf seorang yang rajin. Yusuf seorang yang dapat dipercaya. Yusuf seorang yang takut Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa memang sukses atau berhasil itu harus ada unsur campur tangan Tuhan dan kerja keras manusia. Dan inilah dua sayap keberhasilan. Kerja keras dan campur tangan Tuhan. Gereja purba menyebut ini sebagai ora et labora, berdoa dan bekerja. Tanpa kedua sayap ini, maka sukses kita itu sukses yang pincang atau bukan sukses yang sejati. Tapi saudara, dalam pengalaman hidup hari-hari ada ekstrim. Ekstrim pertama, ada orang yang mau andalkan Tuhan saja, tapi tidak mau usaha. Dia hanya serahkan semuanya di tangan Tuhan dan dia tidak mau bikin apa-apa. Usaha manusia diabaikan, kerja keras manusia diabaikan. Jadi kalau dia sakit, dia tidak perlu ke dokter, cukup berdoa saja. Saya pernah jalan-jalan dengan sepeda motor sakit kepala, mampir di rumah teman. Saya tanya, ada obat sakit kepala? Dia bilang, maaf Bapak, kami di sini hanya mengandalkan Tuhan saja. Jadi mengandalkan Tuhan, jangan berobat. Kalau berobat, namanya tidak mengandalkan Tuhan. Ini berarti orang-orang yang hanya serahkan semua pada Tuhan dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai manusia. Mau ujian, cukup berdoa, tidak perlu belajar. Nanti kalau ujian datang, soal sudah susah, tinggal menyanyi. Yesus jawaban dalam hidupku. Hanya menyanyi saja, berdoa, tidak belajar. Ya. Mau cari jodoh, berdoa saja, tidak usah cari. Orang bilang, Pak Pendeta, untuk apa cari jodoh? Waktu Adam tidur, begitu dia buka mata, Hawa sudah ada. Jadi tidak usah cari-cari. Saya bilang, iya, masalahnya adalah, ya, waktu Adam tidur itu, ya, laki-laki baru satu saja. Yaitu dia bangun, Hawa masih ada. Sekarang laki-laki banyak, saingan banyak. Lu tidur, lu bangun, lu tidak dapat satu pun. Harus ada tanggung jawab dan usaha manusia. Ya. Matius pasal 6 itu dia bilang, mintalah, dalam hal kekhawatiran itu ya, mintalah, carilah, ketoklah. Lalu seorang pendeta pernah berkhotbah tentang mintalah,
carilah, mintalah, carilah. Habis minta harus cari. Jangan habis minta tidur. Habis minta malas. Seorang guru bisa berdoa, Tuhan berkati saya hari ini. Habis itu cari, minta cari. Di mana? Di sekolah. Seorang tukang ojek, tukang taksi, Tuhan berkati saya hari ini. Habis itu jangan tidur, cari di jalan. Seorang nelayan berdoa, Tuhan berkati saya hari ini, cari di laut. Seorang pedagang, Tuhan berkati saya hari ini, cari di pasar. Tidak bisa. Kalau kita baca di Matius 6 dibilang, janganlah kamu khawatir, perhatikan burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tapi bukan berarti burung pasif. Tuhan memang kasih makan burung, tapi burung tidak bisa tetap di sarang jam makan buka mulut. Tuhan kasih makanan dari langit. Tidak. Tuhan kasih makan tapi ada di padang sana, ada di padang rumput sana. Tugas burung terbang keluar, cari itu makanan yang Tuhan sudah kasih. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan membantu kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, tidak pernah membuat kita jadi orang yang malas. Tuhan pun tidak akan mau membantu orang yang malas. Makanya dibilang, hai pemalas, pergi kepada semut, lihat lakunya, jadilah bijak. Apakah kita dalam hidup ini sudah merupakan orang-orang yang juga sungguh kerja, atau kita ya yang penting serahkan sama Tuhan semuanya dan kita tidak buat apa-apa? Orang-orang yang percaya Tuhan harusnya adalah orang-orang yang juga sementara dia percaya Tuhan, dia berjuang maksimal dalam segala usaha dan pekerjaannya. Maka jadi orang Kristen tidak boleh pemalas. Jadi pegawai tidak boleh malas. Jadi guru tidak boleh malas. Jadi apa saja kita tidak boleh malas. Saya baca suatu cerita dari L.A. Hill. Dia bercerita tentang seorang guru yang mau mengajar anak-anak di awal semester. Dia masuk, ini guru pintar tapi dia pemalas sekali. Dia masuk, dia lihat ini anak-anak semua dalam kelas, lalu dia bilang, selamat pagi anak-anak. Mereka bilang, selamat pagi Pak Guru. Lalu Pak Guru tanya, kalian kira-kira tahu apa yang saya ajar hari ini? Anak-anak sepakat, tidak tahu Pak. Lalu dia marah. Bagaimana kalian tidak tahu? Harusnya kalian lihat silabus, kalian sudah tahu apa yang saya ajarkan hari ini. Berarti kalian tidak siap belajar. Kalau kalian tidak siap belajar, untuk apa saya ajar? Permisi, dia pulang. Besok dia masuk lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kalian tahu saya ajar apa hari ini? Anak-anak so pikir, kemarin bilang tidak tahu, ini Pak Guru pulang. Akhirnya mereka sepakat, tahu Pak. Begitu dia tahu Pak, dia marah. Apa kalian sudah tahu apa yang saya ajarkan? Kalau kalian sudah tahu, untuk apa saya ajar? Permisi, dia pulang lagi. Tidak tahu salah, tahu salah. Besok dia datang lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kalian tahu saya ajar apa hari ini? Anak-anak so bingung. Bilang tidak tahu, Pak Guru pulang. Bilang tahu, Pak Guru pulang. Dorang sepakat. Sebelah kiri bilang, tidak tahu Pak. Sebelah kanan bilang, tahu Pak. Dia bilang, bagus. Kalau begitu yang tahu ajar yang tidak tahu. Dia pulang. Ini guru pemalas. Ekstrim pertama adalah orang andalkan Tuhan dan serahkan semua pada Tuhan dan dia tidak mau buat apa-apa lagi. Itu ekstrim pertama. Tapi ekstrim kedua adalah ada orang yang usaha kerja keras tapi tidak melibatkan Tuhan sama sekali dalam semua usahanya. Dia kerja, dia bangun rumah, dia kawal kota, dia cari nafkah, dia urus semua. Seolah-olah semua hanya bisa dilakukan dari diri sendiri dan dia tidak butuh Tuhan sama sekali di dalam semua itu. Ini lahir dari kesombongan manusia dan merasa diri mampu. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13, coba kita lihat ayatnya, dikatakan begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung.
Saudara perhatikan ayat ini. Kelihatannya di ayat ini orang yang dibicarakan ini sudah rancang semua dengan matang. Hari ini atau besok, waktu ditentukan. Hari ini atau besok. Kami akan berangkat ke kota Anu, tujuannya ditetapkan. Di sana kami tinggal setahun. Berapa lama tinggal sudah ditentukan. Dan berdagang, apa yang dibuat sudah dirancang. Dan serta mendapat untung, semua juga sudah rancang. Waktu sudah, tujuan sudah, berapa lama tinggal sudah, bikin apa sudah, hasilnya sudah direncanakan semua. Itu Yakobus 4 ayat 13. Tapi ayat 16 bilang begini. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Semua kemegahan yang demikian adalah salah. Apakah merancang semua itu salah? Tidak, tidak salah. Kenapa? Apa salahnya? Karena saudara, orang itu rencanakan waktunya hari ini atau besok. Pergi ke mana? Kota Anu. Tinggal berapa lama? Setahun. Bikin apa? Berdagang. Serta dapat untung. Dia pernah berdoa di situ? Tidak ada. Sama sekali dia bikin semua rencana tanpa doa sama sekali. Makanya di ayat 15 dibilang begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendaki, karena kita boleh rancang apa saja, kita boleh bikin rencana apa saja. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa jadi. John Calvin bilang, kita tidak bisa menggerakkan satu jari pun kalau Tuhan tidak menghendaki. Saya ini suka nonton sepak bola. Dan saya suka Chelsea. Lalu satu malam saya tahu bahwa klub Chelsea akan bertanding melawan Manchester United. Di Kupang kira-kira siarannya sekitar jam 3:30 pagi. Bukan, 2:30 pagi. Lalu saya pulang pelayanan sampai rumah jam 12. Berarti masih ada jam 1, jam 2 jam setengah. Lalu saya hidupkan TV, siap-siap mau lihat bola. Ternyata saya lihat pulsa TV habis. Karena pakai TV langganan. Habis. Karena sudah habis berarti saya tidak bisa nonton bola. Ini sudah jam 12. Saya telepon seluruh kawan yang jual pulsa bola. Tidak ada yang angkat. Berarti saya bisa batal nonton bola. Tapi saya ingat. Bisa beli pulsa bola lewat ATM Mandiri. Maka saya ambil motor. Saya keluar tengah malam. Kira-kira 12:30 cari ATM Mandiri. Setelah itu dapat ATM Mandiri. Masuk kartu. Siap beli pulsa bola. Tiba-tiba ada tulisan di layar. Maaf, saldo Anda tidak cukup melakukan transaksi ini. Aduh. Kalau begitu, saya harus cari lagi ATM BNI. Saya lari tengah malam cari ATM BNI. Lalu masuk transfer ke ATM Mandiri. Setelah itu saya kembali ke ATM Mandiri lagi. Lalu beli pulsa bola. Dapat nomor serinya keluar. Lalu saya pulang ke rumah. Itu kira-kira sudah 1:30. Lalu saya registrasi. Susah juga. Akhirnya selesai jam 2 juga. Sudah dapat semua. TV sudah hidup. Siap. Tunggu 1/2 jam lagi nonton bola. Saya bikin kopi. Taruh di situ. Lalu duduk manis di sofa. Siap tunggu 1/2 jam. Saya nonton. Dan tiba-tiba saya sadar. Saya buka mata jam 6 pagi. Saya jengkel sekali. Saya sudah repot-repot ke ATM Mandiri, ke BNI, kembali Mandiri lagi. Sudah semua sudah siap. Tinggal 1/2 jam. Kok bisa tertidur? Hari itu saya sadar ternyata untuk nonton bola juga kalau Tuhan tidak kehendaki tidak jadi. Hanya untuk nonton bola saja Tuhan tidak kehendaki tidak jadi. Dalam banyak hal kita tidak bisa bikin rencana apapun kalau tidak ada campur tangan Tuhan di dalam. Semua usaha manusia, keinginan manusia tidak bisa.
Seorang politikus Brasil namanya Tancredo Neves. Dia maju di dalam pemilihan presiden Brasil. Dan dia ikut pemilu. Pada waktu kampanye pemilu, dia dari podiumnya, dia dengan yakin dia bilang, jikalau aku bisa dapat 70% dari suara pemilihku, Tuhan pun tidak bisa geser aku dari kursi presiden. Berani sekali. Tuhan pun tidak bisa geser aku dari kursi presiden. Dan pemilu berjalan. Dan ternyata dia memang menang pemilu. Dia menang pemilu, dapat suara terbanyak. Dan ditetapkan sebagai pemenang. Lalu setelah itu tinggal tunggu waktu pelantikan. Dan besok pagi pelantikan presiden. Ternyata malam ini dia sakit kepala. Ambulans larikan dia ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit, innalillahi wa innalillahi rojiun, mati. Maka koran-koran Brasil hari itu, pagi hari di mana harus pelantikan presiden, headline koran besar, judulnya, dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Orang hampir nyaris jadi presiden, tinggal berapa jam. Kalau Tuhan tidak kehendaki, lewat. Di Campinas, Brasil, seorang ibu dengan anaknya lagi duduk-duduk. Tiba-tiba satu mobil berhenti di muka rumah. Teman-teman dari si anak itu datang. Ayo, mereka langsung lari naik mobil. Ini anak-anak yang keras kepala, anak-anak nakal. Lalu mamanya pikir, aduh, ini anak saya dibawa ikut teman-temannya yang nakal, ini bahaya. Lalu mamanya, begitu anaknya lari naik mobil, mamanya berteriak, nak, jangan lupa bawa Tuhan Yesus. Ajak Tuhan Yesus di jalan. Lalu ini anak berteriak, mama, mobil so penuh. Tidak ada tempat lagi bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau, ada di bagasi. Dan mereka jalan hari itu. Hari itu terjadi kecelakaan yang luar biasa. Mobil sampai plat. Tidak ada satu orang pun selamat. Mati semua. Semua mobil hancur. Satu-satunya bagian yang tidak hancur hanya bagasi mobil. Lebih aneh lagi, di dalam bagasi mobil ternyata ada telur satu rak, telur ayam. Dan tidak satu butir telur pun pecah. Padahal mobil hancur, semua orang mati. Telur tidak pecah, bagasi aman. Kenapa bagasi dan telur aman? Karena Tuhan Yesus disuruh duduk di bagasi. Ini berarti bahwa manusia dengan segala kekuatannya tidak bisa. Kita tetap butuh Tuhan. Itulah sebabnya sukses itu kalau kita menyertakan Tuhan di dalamnya. Memang kita tidak bisa serahkan semua pada Tuhan lalu kita lipat tangan. Tapi kita tidak bisa bekerja tanpa kita berharap pada Tuhan. Berarti sukses sejati itu perpaduan unsur ilahi dari Tuhan dan unsur manusiawi, yaitu dari kita. Karena itu apapun yang menjadi harapan sukses kita dalam hidup ini, dalam hal apapun, kita harus bisa memadukan kedua unsur ini. Andalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Selalu andalkan Tuhan. Jangan lupa berdoa apapun yang kita lakukan. Seorang Cina yang mempunyai suatu toko berhadapan dengan sebuah gereja, sebuah kapel kecil. Tapi si Cina ini tiap hari sebelum masuk toko, dia mampir di gereja dan dia berdoa di altar. Dia tutup toko jam 5 sore sebelum pulang rumah, dia mampir di gereja, lalu dia berdoa. Tapi dia berdoanya aneh, doa tidak omong apa-apa. Hanya dia berlutut saja di bawah mimbar dengan pikiran yang terarah pada Tuhan. Tapi dia mulut hanya ucap satu kalimat, Tuhan, ini Oe. Oe itu ini saya. Tuhan, ini Oe. Lama sekali. Dia doa dalam hati saja. Lalu dia pulang. Besok pagi lagi mau masuk toko, dia mampir lagi. Tuhan, ini Oe. Pulang kantor lagi. Tuhan, ini Oe. Satu hari dia nyebrang ke jalan. Tiba-tiba datang bis. Hantam dia. Dia mengalami kecelakaan sekarat
koma. Dan orang bilang dia semua mati. Dokter so angkat tangan, ini sebentar lagi sudah almarhum. Kumpul keluarga semua. Keluarga semua datang, separuh sudah menangis. Tinggal menunggu saat dia hembuskan napas terakhir. Tapi tiba-tiba dia sadar dan dia buka mata. Dokter kaget. Semua kaget. Kenapa? Harusnya sudah mati tapi bangun. Lalu dia bilang begini, seharusnya saya sudah mati. Tapi ternyata Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Lalu orang tanya, Tuhan Yesus bikin apa? Tidak bikin apa-apa. Lalu bagaimana? Tuhan Yesus hanya lihat saya. Dia penama Chris. Jadi Tuhan Yesus hanya lihat Chris dan Tuhan Yesus bilang, Chris, ini Oi. Langsung sembuh, langsung bangun. Puji Tuhan. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak mungkin membiarkannya. Amin. Karena itu kerja keras, tapi andalkan Tuhan. Sementara andalkan Tuhan, harus kerja keras, harus berjuang, harus usaha maksimal. Ingat, Tuhan tidak mau berkati orang malas. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberikannya kelimpahan. Karena itu, marilah dalam apapun yang kita kejar. Pertama, lakukan sungguh-sungguh, kerja keras, tidak boleh malas. Tapi tetap andalkan Tuhan senantiasa. Dalam doa, dalam pengharapan penuh pada Tuhan. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan mengalami kesuksesan yang sejati dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji-pujian dipersilahkan. Puji-pujian setelah khotbah diundang pelayan khusus dan anggota jemaat kolom 5. Disilahkan.
puji-pujian selanjutnya diundang Komisi Musik Gereja. Disilahkan. Mari kita